kembali lagi bersama saya Aris Widi dari Adirasa Innovation Center. Di video hari ini saya akan membuat suatu kreasi yaitu Black Forest Donut. Black Forest Donut adalah donat yang kita nanti akan balur dengan dark compound klasik dan juga isian ganas. Kita langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Yang pertama kita gunakan di sini tepung protein tinggi. Jadi bahan kering semuanya kita campur jadi satu. Tepung protein tinggi, ragi instan. Nah, di sini kita menggunakan Bakerland Maxi Zymtech. M-Lover di rumah semua udah tahu ya, untuk melembutkan roti, untuk memperpanjang softness, dan juga untuk menambah volume pada adonan roti dan juga donat. Itu kita bisa menggunakan Bakerland Maxi Zymtech. Oke, kita gunakan di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan gula pasir. Oke. Lalu kita menggunakan baking powder. Garam, dan untuk memberi warna coklatnya kita di sini menggunakan Elmer Alfred 20-24% yang seperti ini. Oke. Nah, untuk menambah warna pekat pada adonan donat kita juga tambahkan yang half black yang 10-12. Oke, seperti ini. Kita masukkan semua bahan kering jadi satu semuanya. Oke. Tujuannya semua bahan kering kita campur jadi satu, kita taruh di bowl, boleh kita aduk manual seperti ini supaya dia tercampur rata, tidak ada yang menggumpal antara gula, garam, ragi dan sebagainya. Kita campur seperti ini. Oke, baru kita masukkan ke dalam mixer. Nah. Kita masukkan. Selanjutnya bisa kita aduk dengan speed yang rendah dulu, M-Lovers. Jangan langsung menggunakan speed yang tinggi, kita menggunakan speed yang rendah. Kurang lebih selama 1 menit. Oke, setelah semua bahan kering tercampur rata, kita masukkan di sini bahan cair. Di sini saya memasukkan bahan cair telur dan susu terlebih dahulu. Jadi air tidak saya campur di dalam adonan yang susunya ini. Kita masukkan telur dan susu. Oke, baru kita aduk. Nah, kita aduk kembali dengan speed rendah. Jadi M-Lovers, di sini ada tips buat saya kasih tips sedikit. Kenapa di sini bahan cair air tidak dicampur dengan susu dan juga dengan si telur? Karena satu gini penyebabnya. Dalam pembuatan roti atau pembuatan donat, terkadang kita itu mendapatkan tepung yang kadar gluten itu tinggi atau rendah. Daya serap air itu berbeda-beda. Kalau kita mendapatkan yang daya serapnya itu sedikit, khawatirnya kalau kita campurkan ke dalam air sini telur dan juga susu, jadi si airnya itu dan susunya tidak masuk semua di sini, M-Lovers. Jadi saya sarankan agar si telur dan juga si susu itu masuk duluan, agar dia masuk semua, dan untuk si air baru kita setting. Apabila di sini kita mendapatkan tepung yang daya serapnya itu kurang, otomatis yang berkurang masuk ke dalam adonan hanya airnya saja. Jadi tidak merubah cita rasa pada resep kita, M-Lovers. Oke. Nah, jadi kita masukkan dulu tadi telur dan juga si susunya, baru kita masukkan secara bertahap air dinginnya. Kita masukkan air dinginnya separuh dulu, baru kita nyalakan kembali dengan speed rendah. Oke, kita masukkan kembali si airnya, sedikit-sedikit bertahap. Tipsnya supaya tidak menyerap minyak terlalu berlebih, itu kita bisa menggunakan sedikit dengan baking powder. Jadi tadi kalau diperhatikan, itu saya mencampurkan di situ ada tambahan baking powder. Ya, jadi fungsi baking powder itu juga buat dia agar tidak terlalu menyerap minyak itu pada adonan yang sudah jadi. Dan kedua, kita bisa menggunakan minyak padat. Di sini nanti akan saya gunakan minyak padat dari Adirasa, itu Pamin 102. Jadi nanti kita lihat ya gimana hasil akhirnya dia untuk lapisan kulitnya. Oke. Kita lanjut lagi lihat dulu ya. Nah, ini sudah. Ini baru kita masukkan. Di sini saya menggunakan feta, menggunakan Avena Margarin Premium seperti ini. Nah, jadi Avena Margarin ini adalah Avena Margarin atau margarin yang beраromakan tutti frutti pada fisiknya.
Tapi setelah kita gunakan dalam produk pembuatan donat, roti dan sebagainya, itu akan mengeluarkan di hasil akhirnya itu bukan fruity tutti, tapi lebih ke buttery, oke, atau milky butter. Nah, seperti ini, Avena Premium. Ini yang kemasan dummy-nya ya, yang kecil. Oke, kita gunakan. Kita masukkan secara bertahap juga dalam adonan. Ini saya kasih tahu, ini yang belum kalis ya. Nanti saya kasih lagi contohnya yang sudah kalis. Jadi masih Apa yang belum kalis tuh kenapa sih bisa Nih. nggak kalis ya? nih putus-putus seperti ini. Kayak window pane-nya belum keluar, kelihatan nggak? Oke, ini saya lanjutin lagi, nggak apa-apa. Nah, sebentar. Nah, itu kan belum, masih putus ya, kita tarik tuh, masih putus. Ini nggak saya masukkan, jadi saya simpen, nanti kita tahu perbedaannya. Ini saya taruh di sini. Berarti kalau kita masukin kentang, itu biasanya hanya di sekitar 1 sampai 2% aja. Dia sedikit, nggak terlalu banyak, ya. Oke, berarti 1-2% Siap. aja. Oke, siap. Oh, sorry, 10 sampai 20. Ya, 20%. ya persen, ya. Dari Jangan tepung. dari tepung, ya. Jangan terlalu banyak karena kentang itu kan juga pasti akan berat. Kalau kita terlalu banyak, memang akan terasa enak dan dia akan terasa kentangnya. Cuma khawatirnya dia itu akan memperhambat kerja ragi dan nanti terkesan itu rotinya atau si donatnya itu agak sedikit kurang mengembang atau bantet. Oke, siap. Sudah kalis. Lihatin sini, Chef. Mana ini ya? Ya. Udah kalis ya. Ini kalis tuh. Dia ada kelihatan window pane-nya. Nah, dan dia kalis elastis. Elastis kita panjangkan seperti itu, dia tidak mudah putus. Oke. Jadi adonan yang udah bagus dia kalis elastis. Oke. Nah, seperti ini sudah cukup dan biar tahu perbedaannya. Ini yang tadi. Nah, beda kan? Pasti beda. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Ini yang tadi yang pertama yang belum kalis elastis. Tuh. Dia masih putus dan juga ditarik masih putus dan dia tidak ada window pane-nya. Tuh. Oke. Saat dia di mixer itu adonan itu dia akan tarik menarik setelah kena adonan cair atau kena fat atau si avena tadi. Dia akan tarik menarik atau stretch. Apabila kita langsung bikin atau kita langsung potong dan timbang, biasanya adonan itu akan balik lagi ke bentuk semula dan di rounding itu dia tidak akan bulat atau mulus di bagian atasnya. Tapi kalau kita istirahatkan, adonan ini lebih lembut atau lebih rileks ya. Kita potong dan kita bentuk, dia tidak akan straight atau tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Oke. Jadi wajib diistirahatkan minimal di 5 menit. Kita potong timbang di 40 gram. Dan tipsnya gini M-Lovers, kalau M-Lovers itu untuk membuat donat harus disesuaikan dengan wajan penggorengan M-Lovers. Misalkan M-Lovers hanya masuk wajan penggorengan itu di 6, tidak bisa lebih dari 6, maksimal di 6. Misalkan dengan diameter mungkin kurang lebih di 30-40 cm, itu bisa di 6 sampai di 7. Dan M-Lovers membuatnya jangan terlalu banyak. Dan kalau memang harus membuatnya terlalu banyak, biasanya di proofingnya itu ditahan. Jadi jangan di proofing berbarengan. Khawatirnya di penggorengan 6 atau 7 yang pertama itu ideal. Tapi menunggu proses penggorengan kedua, ketiga, kalau M-Lovers membuatnya terlalu banyak, di akhirnya pasti dia sudah overproofing. Dan pastinya di saat digoreng, dia mengembang besar dan dia agak sedikit kempes. Karena yang terakhir itu pastinya sudah overproofing. Atau triknya biasanya, yang penggorengan atau digoreng di awal itu jangan full proofingnya. Jadi boleh agak sedikit lebih kecil. Agar di penggorengan yang nanti kedua dan ketiga dan yang terakhir itu proofingnya pas ya. Jadi ada tekniknya, disesuaikan dengan kapasitas atau diameter wajan atau penggorengan M-Lovers ya. Jadi pas banget. Oke. Nah ini sudah, nih kayak gini. Ini yang tadi saya bilang untuk degasinya kita harus padatkan seperti ini. Jadi jangan sampai ada udara yang masih terperangkap di dalamnya sini. Jadi boleh kita kasih tepung sedikit
seperti ini. Boleh kita roll. Nah, di sini saya menggunakan cetakan biar dia lebih rapi. Kalau untuk cetakan ini bisa apa aja ya, M-Lovers ya, untuk besar diameternya. Nah, saya lebih suka yang cetakan seperti ini. Nah, baru kita ulang. Oke, seperti ini. Ya kan lebih rapi. Ya, itu di dusting, terus baru ditaruh donatnya di atas loyang atau menggunakan underliner itu juga boleh. Tapi aku punya tips agar lebih mudah dan tidak banyak tepung yang kebawa ke dalam penggorengan, itu aku lebih suka menggunakan bahan. Oke, jadi bahan seperti ini. Ini bahan apa ya? Katun ya, katun biasa. Nah seperti ini, kain perca. Di sini aku buat alasnya. Nah seperti ini M-Lovers, kainnya. Dan ini boleh kita dusting tepung sedikit. Oke, kita dusting tipis aja. Baru kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan. Nah, ini fungsinya apa? Kalau kita menggunakan alas kain, di saat kita angkat, itu tepung yang tadi kita dusting, dia tidak ikut ke dalam si adonan. Jadi dia tetap tepung itu adanya di kain ini. Otomatis minyak M-Lovers tidak banyak kemasukan tepung. Tapi kalau langsung M-Lovers dusting di dalam atau di atasnya seperti ini permukaan, otomatis dia akan nempel di bawahnya sini. Di saat digoreng nanti banyak yang menempel masuk ke minyak dan minyak akan lebih cepat kotor ya. Jadi tipsnya bisa menggunakan kain atau serbet. Atau serbet itu bisa. Menggunakan serbet yang bersih, yang biasa itu yang kotak-kotak itu boleh. Nah, kita taruh seperti ini. Baru kita proofing. Nah, ini kan ada lebihannya. Kalau ini kita jangan buang, kita kumpulkan. Nanti di saat pengadukan kembali yang berikutnya, itu kita bisa masukkan ke dalam adonan sebagai spanduk. Nah, untuk gramasinya itu jangan lebih dari 200 gram, dimaksimal di 200 gram. Tapi di saat penambahan spanduk, kadar air juga harus kita perhatikan. Otomatis dia sudah ada penambahan di sini ya spanduk, dan kadar air jangan disamakan dengan tidak menggunakan spanduk. Jadi kadar air agak sedikit dikurangi. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau besoknya kita tidak membuat? Itu kita simpan seperti ini, kita pipihkan atau kita bulatkan, kita taruh di dalam freezer. Ya, itu kita bisa simpan kurang lebih itu di 1 bulan. Di saat kita mau buat, itu boleh kita towing dan kita masukkan ke dalam adonan. Jadi adonan ini tidak akan terbuang sia-sia. Tapi kalau adonan yang seperti ini, yang bulat di tengahnya, kita tetap goreng boleh. Setelah kita goreng, nanti kita bikin seperti donat sate ya. Jadi kita tusuk dengan itunya. Ini untuk proofing time-nya tergantung dari suhu atau mesin proofing yang M-Lovers gunakan. Kalau semakin dia dingin suhu ruangnya, otomatis dia akan semakin lama. Tapi kalau di dalam suhu ruang yang temperaturnya kurang lebih di 30-35 derajat dan dia kelembaban di 75%, itu kurang lebih di 30-45 menit. Oke? Atau untuk kita lihat fisiknya atau bentuknya, dia bisa mengembang dari ini yang belum mengembang bisa di 2-3 kali lipat, itu sudah bisa digoreng. Aku tadi sudah buat setengah jadinya. Jadi ini kurang lebih yang sudah aku proofing. Ya, beda kan? Ini yang belum di-proof. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah naik terus ya. Ini udah di 150-an, ini udah cukup. Oke. Ini tadi yang aku bilangin. Jadi kalau di bawahnya itu kita menggunakan tepung dan juga kain, kita untuk angkatnya juga tidak lengket ya. Saya di sini tidak menggunakan alas. Jadi seperti ini, kita cukup cemplungkan satu. Kita coba satu dulu. Coba dulu ya. Nah, jadi presisi itu saya kasih waktu 1 menit. Nah, jadi kalau kita menggunakan kain, kita saat kita angkat ini lebih mudah, ya. Dia tidak nempel dan di lapisan bawahnya tidak ada tepung, ya. Jadi tepung itu nempelnya di kain. Oke. Nah, ini tidak masuk ke dalam
minyak. Jadi minyak Emlovers juga lebih awet, tidak mudah kotor. Udah lagi diskonan, ada juga itu cashback 6.000, manfaatin ya. Nah, ini kita balik tuh. Tuh, donatnya udah jadi. Udah. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Awas jatuh. Nah, kita ginikan aja. Nah, udah. Ini kita tiriskan, ini baru kita goreng kembali. Kelihatan dari sini. Kalau ini kan tadi, ini karena warnanya coklat ya, ini kan weatheringnya kan. Kalau di yang putih ini weathering, kelihatan kan ada warnanya berbeda. Nah ini kalau dia proofingnya pas, dia tidak akan kempes. Dan kalau degassingnya dia padat, tidak ada gelombang udara, dia tidak akan kempes. Dia tetap, ini kan ada dua warna, yang ini yang weatheringnya kalau warnanya dia putih. Warnanya lebih mengkilap. Jadi dia pas, dia tidak turun, dia tetap akan seperti itu. Dan ini kita menggunakan fresh cream. Dan kalau di sini kita bisa sesuaikan, kita bisa menggunakan perbandingan 1:1 atau 2:1. Jadi kalau Emlovers ingin membuatnya itu ganasnya agak sedikit cair, itu bisa di perbandingan 1:1. Tapi kalau mau agak sedikit kental, itu bisa menggunakan 2:1. Da Compound Classic ininya 2 dan yang satunya itu untuk di fresh creamnya. Oke, Da Compound Classicnya kita chop seperti ini, potong dadu, baru kita mikro dengan microwave sampai dia cair. Dan untuk fresh creamnya nanti kita panaskan, kita boil, baru kita satukan. Oke, sudah nih untuk fresh creamnya, baru kita pindahkan ke boil, baru kita panaskan. Ini baru kita aduk perlahan. Seperti ini kapu, ya, Iya. ya, ya. Ya. Yang udah aku masukin ke dalam piping bag. Ini akan kita injek ke dalam donatnya, biar nanti bagian dalamnya ada rasa dari si ganasnya itu. Taruh atasnya ada ini, bolongin di sini. Ini untuk bolongnya bebas ya, mau ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau ada, ini kan kita bisa tutup dengan si ganas dan juga serutan coklat. Isinya nggak usah terlalu banyak, yang penting dia ada ini aja. Oke. Ini kita boleh taruh di wadah, lalu kita masukkan ke dalam chiller biar agak sedikit kering ya. Ini baru kita taburi di sini. Taburi di sini. Nah, gimana Emlovers? Cantik kan kreasi hari ini? Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman Emlovers semuanya. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video Elmer Coklat Official. Sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Elmer, Inspiring Innovation! Yuuu.